Halo Sobat Basket, kembali lagi ke HGTV Basket. Sebagai salah satu tim muda yang sangat menjanjikan, Sacramento Kings kembali berbenah untuk bisa bersaing di wilayah barat. Kali ini, roster muda Kings kedatangan seorang veteran sekaliber All-Star yang dapat langsung cocok dengan gaya bermain mereka, yaitu DeMar DeRozan. Bagaimana DeRozan dapat membantu Kings? Into the rotation, now he's a starter as Barnes goes to the hole. Sacramento Kings hanya meleset sedikit saja dari keberhasilan untuk melaju ke babak playoffs untuk tahun kedua secara beruntun pada musim 2023-2024. Kings yang harus melewati babak play-in turnamen setelah menempati posisi ke-9 pada klasemen wilayah barat, berhasil memenangkan game pertama menghadapi Golden State Warriors 118-94. Namun, harapan mereka untuk kembali lolos ke babak playoffs terhenti pada pertandingan kedua play-in turnamen saat dikalahkan oleh New Orleans Pelicans 105-98. Meski tak berhasil lolos ke babak playoffs, Kings telah menunjukkan potensinya bahwa mereka dapat menjadi tim kuda hitam yang dapat berbicara banyak di masa depan. Pada musim reguler 2023-2024, Kings menyelesaikan musim dengan meraih 46 kemenangan dan 36 kali kalah, berada di posisi ke-9 klasemen wilayah barat. Bintang andalan Kings, De'Aaron Fox, berhasil mencatatkan 26,6 poin per game, serta memimpin liga dalam kategori steal, dengan mencetak 2 steal per game. Sementara itu, Domantas Sabonis yang menjalani musim ketiganya bersama Kings, juga berhasil membuktikan bahwa ia merupakan pion penting dalam masa depan tim ini. Tak hanya bersinar di tim, Sabonis patut masuk ke pembicaraan sebagai salah satu big man terbaik di liga, memimpin NBA musim 2023-2024 untuk perolehan double-double dan triple-double. Sabonis berhasil meraih 77 double-double dan 26 triple-double pada 2024, ditambah dengan rataan 19,4 poin per game, serta rataan rebound tertinggi di liga dengan 13,7 rebound per game. Tak lupa juga dengan Malik Monk, yang berhasil menjadi salah satu finalis untuk penghargaan NBA Sixth Man of the Year, membuktikan kontribusi yang ia berikan dari bangku cadangan. Meski begitu, masih banyak inkonsistensi dalam roster besutan Mike Brown ini, membutuhkan seorang veteran yang dapat diandalkan untuk setiap pertandingan, sekaligus memimpin Kings ke kesuksesan yang lebih jauh. DeRozan, still working. Pump fake, flipped it up, got it! Kings tak tinggal diam pada off-season 2024 dan berhasil mendatangkan seorang veteran scorer, DeMar DeRozan dari Chicago Bulls. Melalui skema sign and trade dan melibatkan 3 tim, Kings harus melepas Harrison Barnes, Chris Duarte, 1 first round pick, serta 2 second round pick untuk mendatangkan DeRozan ke Sacramento. DeRozan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun senilai $74 juta atau setara dengan 1,2 triliun rupiah untuk kembali pulang ke California. Maka sekarang, trio Fox, Monk, dan Sabonis telah kedatangan seorang veteran berusia 34 tahun yang masih menjadi seorang scorer yang produktif, ditambah bisa mengambil peran sebagai pemimpin di tim ini. Ada beberapa faktor yang dapat membuat DeRozan menjadi pemain yang tepat didatangkan oleh Sacramento Kings. Sebagian besar di antaranya adalah bagaimana ia dapat membantu offense Kings. Salah satunya adalah durability. Kings dapat mempercayai DeRozan bahwa meski usianya telah mencapai 34 tahun, ia masih bisa bermain dengan cukup sehat selama semusim penuh. Pada musim 2023-2024, DeRozan bermain selama 37 menit per game, kedua terbanyak sepanjang sejarah karirnya, dan memimpin liga dalam jumlah menit bermain, yaitu selama 2.998 menit. Dan sekarang, Kings memiliki 2 pemain yang sama tangguhnya, di mana Sabonis menjadi pemain dengan jumlah menit bermain kedua terbanyak di NBA musim 2023-2024 selama 2.928 menit. Selain itu, jelas kita mengenal DeMar DeRozan sebagai seorang pencetak angka yang konsisten dan memiliki banyak gerakan yang dapat memudahkannya menjadi skorer handal. Yang menjadi andalannya adalah tembakan dari jarak menengah. Ia dikenal sebagai salah satu dari sedikit pemain di NBA yang masih mengandalkan tembakan mid-range sebagai senjata utamanya. Lewat tembakan fadeaway, bermain dalam situasi isolation, sampai bermain post-up, DeRozan dapat diandalkan Kings sebagai seorang shot creator yang harus dijaga keras oleh lawan. Hal ini begitu menguntungkan untuk Kings, yang sebelumnya hanya memiliki De'Aaron Fox dan Malik Monk sebagai pemain yang dapat membuat kesempatan menembaknya sendiri. Dan ketika Monk mengalami cedera jelang akhir musim 2023-2024, tim-tim dapat memberikan fokus penuh kepada Fox ketika bertahan. Ini tidak akan terjadi dengan datangnya DeRozan. Sepanjang karirnya, DeRozan telah mencatatkan 21,2 poin per game,
dengan keberhasilan tembakan mencapai 46% dan masih konsisten hingga sekarang. Setelah berusia 34 tahun saja pada musim 2023-2024, ia masih dapat membukukan 24 poin per game, 5,3 assist, dan 4,3 rebound per game. Dalam situasi offense pada waktu-waktu genting, pelatih Mike Brown sekarang memiliki 3 opsi untuk mencetak angka, dapat melalui Fox, Monk, atau DeRozan. DeRozan juga akan membantu Kings dalam masalah free throw yang begitu mengganggu, di mana Kings menjadi tim dengan keberhasilan free throw terburuk sepanjang 2023-2024 dengan 74,6%. DeRozan mencatatkan 7,7 percobaan free throw per game dan memasukkan 85% di antaranya. Jauh lebih tinggi dibandingkan Fox yang memimpin tim dengan 5,7 percobaan dan keberhasilan 73% saja. Ditambah lagi dengan pengalamannya sebagai seorang veteran yang telah bermain 6 kali di NBA All-Star dan 7 kali lolos ke babak playoffs, dapat berperan besar sebagai seorang pemimpin untuk tim yang masih minim pengalaman di playoff ini. Anthony Edwards against Levine. Remember, Edwards leads the NBA in steals this year. It is DeRozan for 3. Lantas, apakah dengan datangnya DeRozan ke Sacramento dapat menyelesaikan seluruh masalah yang dialami oleh Kings? Nyatanya, masih ada area di mana DeRozan harus memperbaiki permainannya, terutama dari sisi bertahan, di mana Kings masih membutuhkan bantuan dari segi rim protection, serta kelincahan dalam bertahan di area perimeter, di mana ini bukan kekuatan utama DeRozan. Mantan punggawa Toronto Raptors tersebut kerap terlihat kesulitan untuk menghadapi screen dari pemain lawan, atau juga ketika menghadapi pemain yang lebih lincah dan dapat merubah arah dribblenya dengan cepat. Kesulitannya ini membuat pemain lawan dapat membuat kesempatan menembak yang terbuka. Mike Brown harus membuat taktik agar rotasi defense-nya dapat membuat DeRozan tidak menjadi target ketika bertahan. Selama bermain di Chicago Bulls, DeRozan ditempatkan sebagai seorang power forward ketika bertahan, untuk menyembunyikan kelemahannya dan tidak menghadapi pemain yang lebih cepat. Selain saat bertahan, tembakan 3 angka ketika menyerang juga bukan merupakan keunggulan utama dari DeRozan, yang lebih banyak melepaskan tembakan mid-range. Sepanjang karirnya, ia hanya membukukan rataan 1,6 percobaan tembakan 3 angka per game, namun ia memperbaiki hal tersebut musim lalu, dengan rataan 2,2 percobaan 3-point shot pada musim 2023-2024. Dengan jumlah percobaan tembakan yang sedikit, persentase keberhasilannya juga mengkhawatirkan, di mana ia hanya memasukkan 29% tembakan 3 angka sepanjang karirnya. Hal tersebut dapat disembunyikan oleh Kings dengan lebih banyak membuat kesempatan tembakan jarak menengah untuk DeRozan, dan memberikan shooter-shooter tembakan 3 angka di sekitarnya. Bagaimana menurut kalian perjalanan baru DeRozan bersama Sacramento Kings? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan video-video selanjutnya.